Zayan Zodiac diberikan waktu luang dari pihak Wanko Jeksu Entertainment setiap hari Jumat. Wow, itu sudah sampai di telinga orang-orang Korea. Tolong batalkan kunjungan Doyoung ke Indonesia. Mereka kemudian menyebutkan nih alasan kenapa Doyoung NCT harus membatalkan kunjungannya ke Indonesia. Alasannya adalah mereka itu Halo semuanya, aku Yusul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update K-pop news. Dan dalam video kali ini kita bakal bahas dua topik aja ya. Topik pertama dari Doyoung NCT dan topik kedua dari Zayan. Dan langsung saja kita mulai dari topik pertama, kita akan membahas tentang Doyoung NCT. Khususnya mengenai Doyoung, baru-baru ini dikabarkan bahwa fansnya dari Doyoung yang ada di Korea menuduh netizen Indonesia melakukan cyber terrorism. Waduh, kenapa nih netizen Indonesia bisa dituduhkan melakukan hal seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk lebih jelasnya aku akan langsung saja bacakan seperti apa artikel yang sudah dirilis oleh kpopchart.net, yang mana dalam artikel itu sudah dibahas mengenai hal tersebut. Nah teman-teman, dalam artikelnya dituliskan bahwa kabar kerasnya protes yang dilakukan netizen Indonesia kepada Doyoung NCT itu sudah sampai di telinga orang-orang Korea. Doyoung NCT sendiri sejak beberapa hari terakhir memang telah menerima banyak kritik dari netizen. Khususnya adalah netizen Indonesia. Kenapa Doyoung bisa dikritik? Nah, Doyoung sendiri dikritik dikarenakan dia itu bekerjasama dengan McDonald's Korea untuk keperluan iklan dalam kegiatan amal mereka. Citizen Indonesia kemudian aktif nih menyuarakan seruan-seruan pemberhentian kerjasama tersebut. Mereka bahkan berhasil mengumpulkan uang untuk melakukan penyewaan truk protes yang dikirimkan ke SM Entertainment. Dan teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, pesan yang dikirimkan dalam truk protes itu lebih menekan dan juga mengeluhkan kerjasama yang dilakukan oleh SM Entertainment dengan perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Perkara tersebut lebih ditekankan pada NCT serta WayB yang berada di bawah naungan SM Entertainment. Dan kalau kita baca di truk protesnya ada hashtag SM Boycott Genocide, di mana genocide itu merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh Zionis kepada warga Palestina seperti itu. Kemudian mereka mengatakan, kami tidak ingin NCT, NWB atau artis Anda mengasosiasikan atau mempromosikan Starbucks, McDonald's, atau perusahaan manapun yang mendanai genosida di Palestina. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pesan yang tertera di layar truk protes tersebut. Dan pada akhirnya tindakan yang dilakukan oleh Citizen Indonesia ini menuai perhatian dari netizen Korea. Bahkan teman-teman, hal ini juga sudah diangkat dalam komunitas online. Ada seorang OP yang membuat postingan di komunitas online. Nah, postingannya itu berjudul Doyoung NCT sedang dalam masalah. Nah, OP yang mengunggah pembahasan tersebut mengungkapkan bahwa saat ini Doyoung NCT sedang menikmati kolaborasinya dengan McDonald's. Mereka menyayangkan isu protes ini muncul dan menganggap bahwa waktunya sangat tidak tepat. OP mengatakan, hari ini penggemar Doyoung NCT dari Indonesia, negara yang mendukung Palestina, mengirimkan truk protes ke gedung SM Entertainment. Nah teman-teman, menurut OP yang membuat postingan itu, hal ini menjadi sangat heboh, terutama dikarenakan penggemar di Indonesia menginginkan Doyoung NCT dan SM Entertainment memboikot McDonald's, atau dalam kata lain menghentikan kerja sama mereka. Dan OP juga menyoroti jumlah pengikut Doyoung NCT di Instagram yang menghilang hampir 700.000 orang hingga saat ini. Dan seperti yang sudah diduga, Kenyas alih-alih memberikan dukungan terhadap kampanye ini, mereka malah memberikan komentar-komentar yang kayak justru mengarah ke nyinyiran. Mereka bahkan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan seharusnya bukan meminta boikot, tetapi menyuarakan kenapa Doyoung NCT dan SM Entertainment harus berhenti bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan. Salah seorang Kenyas menuliskan kayak gini teman-teman, jangan ungkapkan rasa rendah dirimu, tapi jika kamu merasa menyedihkan, kamu harus membuat pernyataan yang mengatakan bukan itu masalahnya. Di sisi lain, gerakan ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari penggemar dan juga netizen di Indonesia. Dengan sampainya truk protes ini, para penggemar dan netizen Indonesia berharap SM Entertainment dan juga Doyoung NCT dapat sadar. Salah seorang netizen berkomentar kayak gini teman-teman, good job si Jennie, kita udah berusaha. Kalau artis maupun agensi masih nutup mata dan kuping, lanjutin boykot. Mereka harus tahu seberapa pentingnya fans buat karir mereka. Terus netizen Indonesia lain berkomentar kayak gini, kita udah usaha ngingetin, semoga usaha kita nggak sia-sia ya, tapi jangan terlalu berharap ya guys. Wah gercepnya, semoga cepat dinotis dan juga cepat ambil tindakan. Citizen benar-benar melakukan hal yang benar untuk kali ini. Hal yang keren, tolong setidaknya jangan promosikan McDonald's di media sosial pribadimu.
Namun teman-teman, sayangnya seruan tersebut tidak terorganisir dengan baik, sehingga netizen yang bukan e-citizen pun turut meramaikan protes tersebut. Beberapa oknum bahkan melakukan protes yang sudah keluar dari konteks. Mereka menyerukan protes dilakukan saat Doyoung NCT tampil di konser The Unity pada Januari mendatang. Seruan tersebut juga berbagai macam nih, mulai dari membawa bendera Palestina, terus bawa banner, hingga memberikan Black Ocean kepada Doyoung NCT. Namun itu hanya sebagian nih teman-teman. Beberapa cuitan juga bahkan jauh lebih agresif dan juga keras dengan lebih menyudutkan Doyoung NCT. Berbagai ancaman juga mulai santer tersiar, mulai dari kerusuhan di acara konser hingga rencana pelemparan telur ke Doyoung NCT. Dan menurut aku ini bukan dilakukan oleh fansi. Dan menurut aku tindakan seperti ini juga tidak tepat sih untuk dilakukan. Menurut aku kayak melempar telur itu adalah tindakan yang gak tepat banget. Dan guys, pada akhirnya kabar ini itu tercium oleh fansite besar Doyoung NCT di Tiongkok dan memulai seruan perlindungan kepada SM Entertainment. Menyadari semakin banyaknya komentar negatif terhadap Doyoung NCT yang datang dari netizen Indonesia, mereka kemudian mendesak SM Entertainment untuk tidak mengikutkan Doyoung ke Jakarta di konser tersebut. Dan selama beberapa hari, kabar ini pun tercium nih hingga ke Korea. Beberapa fans Doyoung di sana pun turut buka suara. Mereka mengatakan, tolong batalkan kunjungan Doyoung ke Indonesia. Mereka kemudian menyebutkan nih alasan kenapa Doyoung NCT harus membatalkan kunjungannya ke Indonesia. Alasannya adalah mereka itu tidak bisa membiarkan Doyoung NCT pergi ke negara yang melakukan cyber terrorism dan ancaman kepada idola mereka. Cyber terrorism sendiri merujuk pada penggunaan internet atau media sosial untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau kerugian fisik yang signifikan. Mereka kemudian mengatakan, kita tidak bisa mengirim Doyoung ke negara yang melakukan cyber terrorism dan juga ancaman terhadapnya. Dan pada akhirnya tulisan-tulisan seperti itu pun kemudian banyak nih diikuti oleh penggemar Doyoung NCT di Korea. Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari SM Entertainment terkait desakan dari para penggemar Doyoung NCT untuk saat ini. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana suara dari fanbase-nya Doyoung yang ada di Tiongkok dan juga Korea. Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang bagaimana potret Zayan Zodiac yang sedang sholat Jumat di Masjid Korea itu menjadi bahasan netizen, terutama di Indonesia. Zayan Zodiac lagi-lagi menjadi topik pembahasan dari para netizen, khususnya adalah penggemar yang ada di Indonesia teman-teman. Nah baru-baru ini melalui sebuah akun Twitter Starfest, itu membagikan potret Zayan yang sedang berada di depan masjid. Anggota Zodiac ini diketahui sebagai seorang muslim dan kerap kali terciduk menyempatkan diri beribadah di sela-sela kegiatannya sebagai seorang idol. Salah satu ibadah wajib yang dilakukan Zayan Zodiac sebagai seorang muslim yaitu melaksanakan sholat Jumat. Dan untuk memenuhi kewajibannya itu nih, Zayan Zodiac diberikan waktu luang dari pihak Wanko Jeksu Entertainment setiap hari Jumat. Wow, agensinya sangat toleransi banget ya. Bahkan ya teman-teman, seorang OP yang berasal dari Indonesia pernah menceritakan bagaimana pengalamannya bertemu dengan Zayan ketika sedang sholat Jumat di Korea Selatan. Dan pada saat itu, OP bertemu dengan Zayan yang statusnya masih menjadi trainee di agensi Wanko Jeksu Entertainment. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana reaksi dari netizen usai melihat bagaimana potret Zayan di depan masjid tersebut. Coba kita baca ya seperti apa komentar-komentarnya. Zayan, Masya Allah, Subhanallah, ganteng banget. Ini angin Korea apa air Korea yang bikin nambah ganteng gini? Waduh, gue masih gak nyangka sih kalau bakal ada idol K-pop Islam. Dan itu dari Indonesia. Mana dia warga Tangerang lagi. Oh iya teman-teman, untuk informasi tambahan nih. Kalian tuh kenal gak sih dengan Manny? Manny sendiri adalah idol K-pop Muslim pertama dan itu debut di grup yang namanya Varsity. Terus next ke komentar yang berikutnya. Gak nyangka ya dunia per-K-popan akan sampai di titik dimana idol berangkat sholat Jumat. Emang ya muka-muka orang Jumatan itu benar-benar beda gitu. Bersih, cakep, tapi cakepnya kayak beda gitu. Lebih penasaran apa nggak pernah ya ada yang minta ikut membernya kali mau jajan cilok dekat masjid. Emang ada ya yang jualan cilok di masjid itu. Jadi kepikiran Silio pernah mau ngintil nggak ya? Biasanya ngintilin mulu nih. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana reaction dari para netizen usai melihat bagaimana potret dari Zayan yang berada di depan masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan jujur ya, aku tuh sangat respect banget sama agensinya Zayan yaitu Wanko Jeksu. Karena agensinya ini benar-benar sangat toleransi dan dia juga menghargai bagaimana kepercayaan yang dianut oleh Zayan. Di beberapa kesempatan, agensi ini menunjukkan bagaimana rasa toleransinya kepada Zayan. Salah satunya adalah kemarin pas perilisan lagu Personal, itu Zayan juga nggak ikut teman-teman. Habis itu, agensi ini juga kayak memberikan waktu buat Zayan untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Wow, jujur, aku benar-benar salut banget sama agensi yang satu ini. Respect untuk Wanko Jeksu Entertainment. Dan kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway teman-teman, berita dari Zayan tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. By the way, aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua.
Goodbye everyone.